Ada begitu banyak istilah-istilah atau terminologi dalam manajemen proyek. Project Management Lexicon Series ini akan membahas satu persatu. Podcast Manajemen Proyek bersama Denny Purwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini, kita akan memulai sebuah serial yang dinamakan dengan Project Management Lexicon Series. Ini adalah serial di mana kita akan membahas definisi dari istilah-istilah atau terminologi yang digunakan di dalam manajemen proyek. Untuk seri pertama ini, kita akan membahas 10 istilah yang terkait dengan project management konteks, seperti apa definisi dari proyek, program, maupun portfolio, apa itu deliverable, hingga sistem for value delivery. Baik, kita akan mulai untuk istilah proyek, program, dan portfolio terlebih dahulu. Seperti sudah disampaikan pada episode sebelumnya, proyek itu adalah merupakan sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau service, atau hasil yang unik. Sifat sementara dari proyek menunjukkan bahwa ada awal dan akhir dalam pekerjaan proyek atau fase dari pekerjaan-pekerjaan proyek. Proyek bisa berdiri sendiri, sifatnya individual project, atau menjadi bagian dari suatu program atau portfolio. Proyek pada umumnya memiliki ciri-ciri bersifat sementara, unik, mempunyai tujuan, adanya kompleksitas dalam pekerjaannya, dan tentunya terstruktur. Program merupakan serangkaian proyek yang saling terkait, subprogram, dan aktivitas-aktivitas program lainnya yang dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat atau benefit yang tidak dapat diperoleh jika dikelola secara individual. Dalam sebuah program, beberapa proyek yang saling terkait dengan tujuan yang sama dikendalikan bersama-sama dengan tujuan untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang didapat atau yang dicapai jika proyek-proyek tersebut dikelola secara terpisah. Program seringkali memiliki acuan yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih panjang daripada individual proyek, dan seringkali bertujuan untuk mencapai tujuan strategis yang lebih besar bagi organisasi. Dengan mengelola proyek-proyek terkait dalam suatu program, organisasi dapat meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta memaksimalkan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Portfolio merupakan kumpulan-kumpulan proyek, program, sub-portfolio, dan operasional yang dikelola secara bersama-sama untuk mencapai tujuan strategis. Dalam konteks manajemen, portfolio mengacu pada rangkaian inisiatif atau kegiatan yang dikelola secara terpadu untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Portfolio dapat mencakup berbagai jenis proyek dan program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Melalui pengelolaan portfolio, organisasi dapat mengoptimalisasikan alokasi sumber daya, mengurangi risiko, dan memastikan bahwa investasi mereka sejalan dengan strategi bisnis yang telah ditetapkan. Portfolio memungkinkan pemantauan kinerja secara holistik terhadap semua inisiatif yang sedang berjalan. Portfolio juga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman secara menyeluruh tentang dampak terhadap tujuan organisasi. Dengan demikian, portfolio memainkan peran kunci dalam menentukan organisasi mencapai keberhasilan jangka panjangnya. Selanjutnya mari kita bahas definisi dari produk, deliverable, artefak, dan outcome. Produk merupakan suatu artefak yang dihasilkan, dapat diukur, dan dapat berupa entitas akhir itu sendiri atau menjadi komponen dari entitas yang lain. Dengan demikian, dalam konteks manajemen proyek, produk dapat berupa barang atau jasa yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan proyek. Produk juga dapat berupa suatu item yang selesai secara keseluruhan atau menjadi bagian dari sebuah sistem atau produk yang lebih besar lagi. Dengan kata lain, produk adalah hasil konkret yang dihasilkan dari suatu proyek yang dapat diidentifikasi, diukur, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan yang telah ditetapkan.
Deliverable. Deliverable merujuk pada hasil konkret yang didapat sebagai bagian dari pelaksanaan proyek. Ini bisa berupa produk, layanan, atau dokumen yang diproduksi sebagai output dari kegiatan proyek yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Dalam konteks manajemen proyek, deliverable merupakan titik fokus utama yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian dalam proyek. Setiap deliverable harus dapat diukur, diverifikasi, dan divalidasi keberadaannya untuk memastikan bahwa proyek bergerak maju sesuai dengan rencana. Contohnya, dalam proyek pembangunan perangkat lunak, deliverable bisa berupa aplikasi yang sudah jadi, dokumentasi pengguna atau user guide, atau kode program yang telah diuji. Sementara dalam proyek konstruksi, deliverable bisa berupa bangunan fisik, laporan progres, atau rencana tata letak. Dengan memahami deliverable dan memantau pencapaiannya secara teratur, tim proyek dapat memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Deliverable juga membantu dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat. Artefak. Dalam manajemen proyek, artefak merujuk pada suatu dokumen, model, atau hasil kerja lainnya yang didapatkan selama berlangsungnya proyek. Artefak dalam konteks manajemen proyek berfungsi sebagai alat komunikasi, dokumentasi, dan panduan untuk memandu dan mendukung pelaksanaan proyek. Artefak membantu dalam perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek dengan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada para pemangku kepentingan proyek. Contoh artefak dalam manajemen proyek termasuk diantaranya adalah rencana proyek, WBS (Work Breakdown Structures), diagram Gantt chart, minutes of meeting, dokumen persetujuan, prototype, dan laporan proyek. Outcome. Outcome adalah hasil akhir dari suatu proses atau proyek. Outcome bisa mencakup output dan artefak, namun memiliki tujuan yang lebih luas dengan memfokuskan pada manfaat atau benefit dan value yang diharapkan dari pelaksanaan proyek tersebut. Dalam konteks manajemen proyek, outcome tidak hanya merujuk pada produk dan hasil yang nyata yang didapatkan oleh proyek, tetapi juga dampak yang diinginkan atau nilai yang dihasilkan bagi organisasi atau pemangku kepentingan. Outcome mengukur kesuksesan proyek tidak hanya berdasarkan pada seberapa baik proyek tersebut memenuhi tujuan teknisnya, tetapi juga seberapa besar nilai yang telah diciptakan atau manfaat yang diberikan kepada pihak-pihak terkait. Dengan memahami dan fokus pada hasil yang diharapkan, tim proyek dapat mengarahkan upaya mereka untuk mencapai hasil yang paling bernilai dan relevan bagi organisasi. Hasil yang jelas dan terukur juga memungkinkan evaluasi yang paling efektif terhadap keberhasilan proyek dan pembelajaran yang dapat diterapkan pada proyek berikutnya. Oleh karena itu, pengelolaan outcome menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan proyek dan kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Value atau nilai. Value adalah sesuatu yang berharga, penting, atau memiliki kegunaan. Para pemangku kepentingan yang berbeda akan mempersepsikan nilai dengan cara yang berbeda. Pelanggan dapat mendefinisikan nilai sebagai kemampuan untuk menggunakan fitur atau fungsi tertentu dari suatu produk. Organisasi dapat berfokus pada nilai bisnis yang ditentukan dengan matriks keuangannya, seperti nilai suatu manfaat dikurangi oleh biaya yang dikeluarkan untuk mencapai manfaat tersebut. Nilai-nilai sosial dapat mencakup kontribusi kepada kelompok orang, masyarakat, atau lingkungan. System for Value Delivery. System for Value Delivery adalah sebuah sistem untuk pengiriman nilai atau value yang merupakan kumpulan aktivitas bisnis strategis bertujuan untuk membangun, menjaga, dan meningkatkan suatu organisasi. Portfolio, program, proyek, produk, dan operasi, semua ini dapat menjadi bagian dari sistem untuk pengiriman nilai suatu organisasi. Dalam konteks ini, sistem untuk pengiriman nilai mengacu pada serangkaian inisiatif yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis organisasi serta memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Portfolio merangkum serangkaian proyek dan program yang dilaksanakan oleh organisasi, sementara proyek adalah upaya sementara yang dilakukan untuk menciptakan hasil tertentu. Produk mengacu pada barang atau jasa yang dihasilkan oleh proyek atau program, sementara
operasi adalah kegiatan rutin yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan bisnis organisasi. Dengan memperhatikan keseluruhan sistem untuk pengiriman nilai ini, organisasi dapat memastikan bahwa semua inisiatif dan aktivitasnya terkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan nilai yang optimal kepada pemangku kepentingan. Yang terakhir adalah progressive elaboration. Progressive elaboration dalam manajemen proyek merujuk pada sebuah konsep untuk mengembangkan dan memperinci informasi proyek secara bertahap seiring berjalannya waktu. Ini merupakan pendekatan yang mengakui bahwa pada awalnya informasi yang tersedia di dalam proyek itu mungkin sangat terbatas atau tidak lengkap. Dan detailnya baru kita akan dapatkan atau kita akan peroleh seiring dengan kemajuan proyek itu sendiri. Pada tahap awal suatu proyek, seringkali hanya tersedia informasi umum atau yang masih high level tentang lingkup, persyaratan, dan aspek lainnya. Dengan menggunakan progressive elaboration, tim proyek dapat mulai bekerja dengan informasi yang ada dan secara bertahap kemudian akan mengembangkan rincian yang lebih lengkap dan akurat seiring berjalannya waktu. Bayangkan proyek sebagai suatu kanvas kosong yang perlahan-lahan diisi dengan warna dan detail sepanjang waktu. Progressive elaboration memungkinkan kita untuk memulai dengan gambaran umum dan secara bertahap menambahkan warna-warna cerah yang memperjelas visi dan tujuan proyek. Demikianlah 10 istilah atau terminologi yang ada dalam project management yang kita sajikan di dalam PM Lexicon series pertama. Nantikan episode-episode selanjutnya dan stay tune.